Kita mau menikah, kita ingin cari jodoh. Sudahkah kita menunjukkan kefakiran kita kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita mengetuk pintu langit sebelum kita mengetuk rumah calon mertua kita atau calon akhwat yang kita incarkan? Sudahkah sujud kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita terapkan la haula wala quwata illa billah? Nabi Musa mengajarkan kita bahwa masalah perjodohan itu nggak bisa dipisahkan dengan masalah iman, masalah tauhid, masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum menghubungi manusia, Nabi Musa meminta kepada Allah. Ini doa kata para ulama. Doa dari lubuk hati yang paling dalam. Orang tuh butuh banget sama Allah. Oleh karena itu ketika kita menjomblo selama 20-an tahun atau 30-an tahun atau mungkin kita pernah married lalu divorce lalu menjomblo udah agak lama, kita pengen bangun lembaran baru tapi belum dapat, sudahkah kita bangun malam? Sudahkah kita sujud kepada Rabbul Alamin untuk kita cerita tentang kebutuhan kita? Misalnya kita sebagai seorang laki-laki, kita butuh pendamping, kita butuh wanita yang soleha, kita butuh sosok yang mensupport kita, atau kita sebagai akhwat, kita butuh imam yang bisa menuntun kita ke jalan Shirathul Mustaqim. Itu pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dilakukan. Karena gak sedikit orang yang langsung hubungi makhluk, yang langsung mengandalkan networknya, yang langsung mengandalkan jaringannya, dan akhirnya berhasil? Enggak, karena yang paling tahu jodoh. Tapi pertanyaan besarnya, kita tahu bahwa iblis itu ketika sebelum nikah, salah satu goal utamanya bagaimana membuat kita seromantis mungkin, semesra mungkin, dan dekat mungkin. Lalu begitu kalimat qabil tu nikah disampaikan atau saya terima nikahnya, maka dia rubah job desk. Job desknya adalah bagaimana memisahkan dua insan ini secepat mungkin dan seberantakan mungkin. Otomatis ini kan berbeda. Lalu gue nanya sama siapa dong Ustadz? Ya Anda tanya sama Rabbul Alamin. Anda tanya kepada Alamul Ghuyub. Anda ingat surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, kunci-kunci apa yang terjadi hari esok, 1 tahun yang akan datang, 5 tahun setelah pernikahan Anda, 10 tahun setelah pernikahan Anda. Sudahkah Anda menceritakan seluruh kebutuhan Anda tentang sebuah pernikahan sejati, tentang sebuah bahtera yang kokoh kepada pencipta Anda? Banyak orang lupa masalah itu. Dia hanya mengandalkan otaknya, dia hanya mengandalkan analisanya dalam PDKT, dalam pendekatan, dia mengandalkan kemampuannya meluluhkan hati calon mertua dia dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa ini alam semestanya ada penciptanya, ada pemiliknya, dan dia yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah yang lebih tahu, Anda nggak ngerti apa-apa. Apalagi kita tahu bahwa iblis itu ketika